Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu HP flagship gaming dari Asus. Dan ini adalah Asus ROG Phone 3. Tapi di video kali ini kita nggak bakal nge-review si Asus ROG Phone 3 ini, melainkan gue bakal sharing ke kalian mengenai pengalaman buruk gue selama pakai si Asus ROG Phone 3 ini. Karena jujur aja ini adalah unit ketiga dari Asus ROG Phone yang pernah gue pakai selama 3 minggu terakhir. Ya, jadi selama 3 minggu ini gue pakai HP ini tuh mengalami banyak masalah. Sampai-sampai si Asus ROG Phone 3 ini tuh harus gue tukar sebanyak 2 kali ke pihak Asus. Lalu kira-kira apa aja sih masalah yang terjadi sama gue selama pakai si Asus ROG Phone 3 ini? Buat kalian penasaran sama jawabannya, seperti biasa langsung aja check this out. Jadi seperti yang di awal gue bilang tadi, gue itu udah mengalami beberapa masalah di Asus ROG Phone 3 ini. Sampai-sampai gue harus tukar HP ini tuh sebanyak 2 kali. Jadi sebelumnya gue bakal ceritain dulu kronologisnya selama gue pakai Asus ROG Phone 3 ini. Dimana HP ini tuh gue beli pada awalnya tuh di tanggal 26 September 2020. Lalu saat itu HP-nya tuh sampai di tangan gue di tanggal 28 September 2020. Dan selama siang hari itu gue selama pemakaian jujur aja HP ini tuh bisa berjalan dengan lancar-lancar aja tanpa adanya masalah dan layaknya seperti HP baru pada umumnya. Tapi di malam harinya di tanggal 28 September itu akhirnya gue tersadar kalau ada yang gak beres sama Asus ROG Phone 3 gue ini. Ya, jadi HP ini tuh mengalami satu buah hardware defect di mana layarnya itu mengalami problem dot pixel. Jadi mengingat HP ini yang umurnya tuh belum 1 hari, akhirnya gue kontak Asus dan mereka respon dengan baik dengan mengirimkan unit pengganti untuk gue. Tapi masalah nggak sampai di situ, di unit keduanya pun HP ini tetap masih bermasalah. Di sini emang sih problem dot pixel dari Asus ROG Phone 3-nya tuh udah nggak ada, tapi HP ini mengalami masalah lain di mana IMEI-nya itu nggak bisa dipakai sama sekali, atau alias IMEI-nya keblokir. Nah, jadi gue pengen cerita sedikit, pada saat itu HP unit keduanya itu datang, gue tuh udah coba masukin kartu SIM card ke dalam si Asus ROG Phone 3 ini, tapi sayangnya kartu SIM card-nya tuh nggak bisa kebaca sama sekali. Di sini cuma muncul emergency call only di SIM card 1 maupun SIM card 2-nya. Dan di sini akhirnya gue tuh hopeless sama pemerintah karena regulasi ini tuh jujur aja nggak jelas banget. Jadi HP-HP resmi pun ternyata bisa keblokir juga nih sinyalnya. Jadi buat kalian yang pengen beli HP resmi, kalian juga harus was-was karena IMEI-nya itu kemungkinan bisa diblokir juga. Oke, terlepas dari itu akhirnya gue tunggu HP ini selama sekitar 1 mingguan. Dan akhirnya setelah 1 minggu HP ini tuh setelah gue pancing-pancing lagi, sinyalnya tuh muncul. Tapi sayangnya tuh cuma bisa di SIM card 1 aja. Sedangkan SIM card 2-nya HP ini tuh masih nggak dapet sinyal sama sekali. Tapi saat itu gue ngerasa ini tuh ya udah fine-fine aja karena gue jujur aja nggak pakai SIM card 2 juga. Tapi masalahnya tuh akhirnya muncul lagi saat gue lagi pengen syuting si Asus ROG Phone 3 ini buat video reviewnya ditayangin yang harusnya tayang minggu ini. Tapi sayangnya lagi-lagi HP ini mengalami masalah. Dimana pada bagian kameranya gue nemuin banyak banget debu mikro pada bagian kameranya, terutama pada kamera ultrawide maupun kamera makronya. Akhirnya gue kontak lagi Asus dan mereka pun ngirimin unit pengganti keduanya alias unit ketiga dari Asus ROG Phone 3 yang pernah gue pakai selama 3 minggu terakhir ini. Dan ini adalah unit ketiganya. Dan overall selama gue pakai di unit ketiga ini HP ini tuh gak mengalami masalah apapun, kecuali satu masalah yang menurut gue tuh umum banget terjadi di Asus ROG Phone 3, yaitu dimana layarnya ini mengalami problem black crash dan juga retin. Ya, tapi menurut gua problem ini adalah problem yang menurut gua common banget untuk Asus ROG Phone 3 ini. Karena jujur aja hampir semua Asus ROG Phone 3 itu mengalami problem yang sama. Jadi untuk masalah problem retin dan juga black crash bakal gua bahas di video review. Jadi buat kalian yang penasaran sama reviewnya, kalian pantengin terus channel ini. Dan kira-kira segitu dulu aja video gua mengenai sharing masalah dari Asus ROG Phone ini. Dimana kalau gue saranin buat kalian sih lebih baik untuk beli HP ini di store offline aja. Karena kalau terjadi masalah, kalian tentu aja lebih terjamin dan bisa ditukar ataupun bahkan di refund. Jadi tentu aja kalian harus hati-hati lagi kalau kalian pengen beli online juga nggak masalah. Tapi tentu aja kalian harus cari toko yang udah reputasinya bagus dan mau mempertanggungjawabkan produknya yang mereka jual. Oke, jadi kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa share apabila bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.